Assalamualaikum. Jadi pada video kali ini aku bakal share ke kalian pembahasan dari soal SKB 2024 Penata Kelola Pemerintahan. Yang mana soal-soal ini sudah sesuai dengan materi pokok SKB 2024 yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, jadi materi pokok yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah ini pada tanggal 4 November 2024 sudah memuat beberapa materi yang bakal diujikan nanti ya. Nah, jadi apa aja materi pokok untuk SKB Penata Kelola Pemerintahan? Jadi ada beberapa list ya. Ada dua kemampuan, yaitu pertama kemampuan umum dan juga kemampuan khusus. Untuk kemampuan umum itu ada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, analis kebijakan, dan perencanaan negara. Nah, untuk kemampuan khusus itu ada undang-undang yang spesifik, itu ada Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, nomor 17 tahun 2013, nomor 42 tahun 2014. Jadi teman-teman bisa langsung straight to the point undang-undang yang harus dipelajari gitu. Oke, untuk juga ada beberapa seperti TWK ya untuk kemampuan umumnya, Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Oke, kalau gitu langsung kita masuk ke soal nomor 1. Pancasila, tadi kan di list ada Pancasila dan UUD. Kita mulai dari yang gampang-gampang dulu, dari Pancasila. Oke, nomor 1. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bertujuan untuk menciptakan A. Kesetaraan sosial dan ekonomi antar warga negara. B. Stabilitas politik dalam negara. C. Pembagian kekuasaan yang jelas antara lembaga negara. D. Persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. E. Kebebasan individu dalam berorganisasi. Oke, jadi mirip-mirip ya teman-teman. Kayak soal TWK itu. Oke, jadi nomor 1 apa jawabannya teman-teman? Kita lihat jawabannya yang D, persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Jadi Pancasila sebagai dasar negara memiliki tujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang beragam dalam suku, agama, dan budaya. Oke, jadi nomor 1 jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, soal nomor 2. Dalam konteks perekonomian negara, kebijakan pemerintah dapat dianalisis dengan memperhatikan A. Dampak sosial jangka panjang terhadap masyarakat. B. Pengaruh kebijakan moneter terhadap inflasi. C. Hubungan politik antar negara dalam perdagangan. D. Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. E. Tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja. Oke. Jadi apa jawabannya teman-teman? Nomor 2. Kita lihat. Jawabannya yang B. Pengaruh kebijakan moneter terhadap inflasi. Jadi, analisis kebijakan pemerintah dalam perekonomian negara seringkali berfokus pada dampak kebijakan moneter, seperti pengendalian inflasi dan pengelolaan suku bunga. Oke, jadi paham ya teman-teman? Untuk soal nomor 2, jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, soal nomor 3. Tujuan dari perencanaan negara dalam memperkuat ketahanan sosial adalah untuk A. Memperbaiki sistem perpajakan yang efisien. B. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. C. Menjaga kestabilan politik dalam negeri. D. Meningkatkan peran Indonesia dalam hubungan internasional. E. Mengurangi pengangguran dengan membuka lapangan kerja baru. Oke, kira apa ya teman-teman? Oke, kita lihat soal nomor 3 jawabannya. Jawabannya B. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Jadi perencanaan negara yang baik bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan mengatasi ketimpangan dan memperkuat jaringan sosial dalam masyarakat. Oke, jadi soal nomor 3 itu jawabannya yang B, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4. Salah satu pokok pembahasan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah tadi udah di materi pokok ada Undang-Undang nomor 23 tahun 2014. Oke, pilihan jawabannya A. Pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan. B. Pembentukan desa mandiri yang memiliki otonomi penuh. C. Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. D. Pengaturan hak dan kewajiban masyarakat terhadap pemerintah daerah. Dan E. Penanggulangan bencana alam dan pengungsi. Oke, kira-kira jawabannya apa teman-teman? Kita lihat. Jawabannya yang C. Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Di Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan. Oke. Jadi soal nomor 4 jawabannya C, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 5.
Nomor 5, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mengatur tentang A. Pendirian lembaga keagamaan di Indonesia. B. Pengelolaan dana sosial di tingkat provinsi. C. Pembatasan ruang gerak organisasi yang bersifat politik. D. Pendaftaran dan pembubaran organisasi kemasyarakatan. E. Pembentukan struktur organisasi pemerintah daerah. Oke, jadi nomor 5 kira-kira jawabannya apa teman-teman? Kita lihat. Jawabannya yang D. Pendaftaran dan pembubaran organisasi kemasyarakatan. Jadi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 mengatur pendaftaran, pembubaran, dan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan yang meliputi kelompok masyarakat yang terlibat dalam kegiatan sosial. Oke, paham ya teman-teman? Untuk undang-undang soal nomor 5 jawabannya yang D. Nah, untuk soal nomor 6 dan seterusnya sampai dengan soal nomor 1, teman-teman bisa sekali lagi lihat di deskripsi. Cek di deskripsi itu ada soal tentang SKB Penata Kelola Pemerintahan dari nomor 1 sampai nomor 100. Itu lengkap dengan jawaban dan pembahasan. Jadi teman-teman bisa belajar dari sana, bisa mengulang-ulang, bisa juga mendalami materi. Nah, jadi nanti file atau PDF yang akan teman-teman tuh akan seperti ini. Jadi ada pertama itu materi pokok yang tadi udah aku mention di awal. Itu materi yang sesuai dengan peraturan pemerintah ya. Nah, selanjutnya itu ada kurang lebih itu ada 100 soal yang teman-teman bisa pelajarin, bisa baca-baca juga nanti dapat membantu teman-teman dalam persiapan ya tes. Oke, tadi yang kita bahas itu adalah soal nomor 1 sampai dengan nomor 5. Untuk nomor 6 dan seterusnya silahkan cek link di deskripsi. Oke, sekian teman-teman yang udah nyimak sampai habis. Semoga dapat bermanfaat, juga semoga lancar belajarnya, dapat hasil yang terbaik saat ujian. Oke, terima kasih teman-teman.